Halo teman-teman, ini hari saya akan menyampaikan tentang gula darah. Gula darah ini adalah pembuluh darah. Pembuluh darah standarnya 80 sampai 110. Ya. Normalnya 100. Normal 100. Di atas 100 diabetes. Di bawah rendah gula. Ya. Nah. Pankreas. Ya. Liver. Setelah makan ya, masuk ini setelah makan ya, darah kita akan ada itu gula darah. Apapun yang kita makan itu di dalam darah kita akan jadi gula, akan disedot oleh pankreas, disedot pankreas ya, disedot pankreas. Satu, jadi energi. Dua, jadi stok gula, supply ke liver dan otot. Tiga, jadi lemak. Ya. Jadi setelah makan, ya, pankreas akan sedot gula dalam darah ya, untuk fungsi ini. Ya. Fungsi pankreas adalah memproduksi insulin. Pankreas dan liver saling kerjasama. Ya. Ini sebelum makan atau puasa ya, adalah kerja liver untuk mensuplai gula. Jadi tubuh kita sendiri memiliki gula ya. Karena kalau belum makan ya, gula darah kita pasti mungkin rendah ya. Nah, liver secara otomatis ya supply gula. Karena di dalam liver itu ada stok gula. Stok gula. Ya. Ada stok gula. Seperti kita olahraga cepat atau angkat berat dengan gula yang dibutuhkan dengan sesaat cepat ya. Ya. Akan disuplai oleh liver agar bisa menstabilkan ini gula. Menstabilkan ini 100 ya, di 100. Nah, gula bisa didapatkan dari stok gula ya. Liver mendapatkan gula dari stok gula yang ready dan dari lemak. Umumnya stok gula yang di liver yang akan disuplai ke dalam darah. Tubuh jarang sekali mau pakai lemak kecuali stok gula dari liver sudah habis ya, baru dipakai lemak ya. Nah, pankreas akan pakai energi, udah disedot, satu jadi sebagai energi. Energi yang kita butuhkan setiap hari untuk melakukan kegiatan apa saja ya, untuk angkat sesuatu, untuk semua aktivitas ya, semua aktivitas. Nah, bagaimana kalau setelah disedot gula dalam darah ini akan terjadi tiga, satu sebagai energi, dua stok gula supply ke
liver dan otot. Jadi pankreas akan kirim ke sel liver, kirim ke sel liver itu gula untuk dijadikan stok, ya, atau ke otot. Orang kantoran setelah makan kebanyakan duduk, atau yang jarang olahraga, jarang melakukan aktivitas, yang banyakkan diam, ya, tidak ada gerakan, ya, semua akan jadi gemuk, larinya ke lemak jadi gemuk. Bagaimana cara pankreas agar gula darah ini, ya, gula darah ini bisa supply ke liver dan otot? Butuh potasium, ya, butuh potasium. Karena sel-sel darah ini itu butuh potasium untuk mengikat itu gula, mengikat gula, ya, mengikat gula agar lebih gampang keluar masuk itu potasium, ya, mengikat potasium. Ini potasium mengikat gula, baru bisa jadi stok gula untuk liver, ya, stok gula ke liver. Kalau tanpa potasium, ini tidak akan bisa jadi stok gula. Seperti orang pengen minum gula, pengen minum yang manis, karena dia sudah kekurangan gula dalam darah. Jadi tubuh memerintahkan, menginginkan, makanlah gula, maka dia akan pergi makan gula. Ya. Mengapa? Itu harusnya makan potasium, bukan makan gula. Karena kekurangan gula itu adalah, ya, tubuh sudah kekurangan potasium. Jadi potasium sangat penting. Butuh potasium. Orang tidak tahu kebutuhan tubuh sehari, ya, berapa banyak potasium yang dibutuhkan. Setengah kilo. Tubuh butuh setengah kilo potasium, ya, agar bisa mencukupi mengikat gula-gula, ya, gula darah untuk jadikan stok ke liver. Jadi pankreas dan liver ada saling kerjasama. Ya. Kelebihan gula darah yang disedot oleh pankreas, ya, juga tidak bisa buat jadi stok gula di liver dan otot. Kita bicara tentang diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 adalah pankreas sudah terlalu banyak mengeluarkan insulin, ya, kirim ke sel liver. Sedangkan sel liver sudah tidak menerima, sel liver tidak menerima insulin, ya. Karena sel liver tidak menerima insulin, jadi tidak ada message ke pankreas, ya. Pankreas mengira sel liver belum terima. Pankreas akan terbit produksi kirim lebih banyak insulin ke liver, ya. Ini karena ada penghalang, ini namanya resistensi insulin. Terjadi resistensi insulin. Jadi resistensi insulin adalah karena liver sudah cedera, bukan masalah di pankreas, ya. Dokter memberi obat, ya, agar sel liver bisa menerima insulin. Contohnya seperti gini, seperti ada sales yang telepon ke Anda, sehari ada 100 kali, ya. Anda tidak menerima, ya. Sel liver tidak menerima. Dengan obat, ya,
obat yang diberikan oleh dokter, dalam 10 kali ditelepon, ada 1 kali sel liver menerima. Ya. Pankreas yang kontrol tingginya insulin, tingginya gula darah. Ya. Kalau terjadi resistensi insulin itu sangat banyak insulin yang diproduksi dan akan dikirim ke liver, sedangkan liver tutup pintu. Ya. Perbedaan dengan diabetes tipe 1, diabetes tipe 1 adalah pankreas sudah terlalu capek, sudah lama cedera, ya, tidak bisa memproduksi insulin lagi. Ya. Karena tubuh manusia dalam setahun tidak bisa proses 68 kilo gula per tahun. Jadi Anda bisa hitung, ya, coba untuk hitung, takar lebih kurang saja, ya, berapa gula yang diminum setiap hari dan berapa karbon dimakan. Terus belum lagi itu gula plus protein yang dibakar, terus itu protein plus plus minyak yang digoreng, ya, semua itu akan jadi gula. Ya, walau yang kita makan di mulut itu tidak manis, tapi di dalam darah kita akan jadi gula. Tipe 1 kekurangan darah, tipe 1 diabetes tipe 1 adalah fungsi pankreas sudah tidak bekerja. Ya, tidak bekerja. Jadi oleh dokter akan disuntik insulin. Suntik insulin agar pankreas bisa kontrol tingginya gula. Ya. Jadi mungkin itu sudah seumur hidup harus disuntik insulin. Fungsi liver 100:1 dengan pankreas. Kerja liver jauh lebih berat dari pankreas. Bila di diabetes tipe 2, ya, diabetes tipe 2 cukup perbaiki liver. Sehatkan liver, ya. Sehatkan liver 20%, maka pankreas akan sehat 80%. Untuk pasien diabetes tipe 2, karena ini adalah masalah di liver. Ya. Jadi diabetes tipe 2 harus memperbaiki, ya, menyembuhkan liver. Bila capai 20%, maka pankreas akan sembuh 80%. Sedangkan untuk tipe 1, pankreas sudah tidak berfungsi. Ya, tidak berfungsi. Harus suntik insulin. Ini semua karena terlalu banyak gula dan terlalu banyak karbohidrat. Jadi setiap hari tubuh butuh setengah kilo potasium sayur hijau. Ya. Di liver ada satu jenis hormon namanya IGF. IGF adalah hubungan erat dengan pankreas. Sejenis hormon, ya. Ya, kita nggak usah terlalu dalam ke IGF. Ini adalah, ya, fungsi liver dikarenakan faktor usia. Terlalu banyak minum alkohol. Ya. Sering begadang. Ya. Makan makanan sampah. Tinggi gula, tinggi karbo. Makan makanan yang terlalu banyak minyak, sangat berminyak.
Ini semua akan mempengaruhi kesehatan liver. Ada satu hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan bisa dan mampu ya memperbaiki liver, memperbaiki ini IGF. Memperbaiki IGF caranya satu, olahraga teratur, olahraga yang kita harus lari 3 detik, lari kencang 3 detik, terus berhenti 1-2 menit ya. Lari kencang sekuatnya, kita berhenti 1-2 menit. Itu lakukan sehari sekali, 2 kali atau 3 kali. Bagi yang kurang tidur, yang tidak sehat, bisa dengan cara jalan cepat. Itu akan meninggikan hormon pertumbuhan. Kedua, tidur 8 jam, 7-8 jam. Tuhan menciptakan tubuh manusia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, dengan catatan jangan sembarangan makan makanan sampah ya. Hormon pertumbuhan ya bisa melindungi protein. Ya. Melindungi protein agar tidak dirubah jadi energi pembakaran. Ya. Hormon pertumbuhan menjaga agar protein tidak dipakai sebagai pembakaran. Karena jika kekurangan protein, ini apa sih ini namanya, kulit akan kendor, turun ke bawah. Terus kolagen ya akan kehilangan kolagen, itu paha dan betis tidak akan berotot ya. Terus itu kortisol. Kortisol itu kalau tinggi, kalau stres, ini bisa karena stres. Satu lagi, semua manusia pasti bisa stres kecuali Anda tidak tinggal di bumi ya. Kortisol adalah sejenis hormon yang bisa menerima tekanan stres, tetapi tidak bisa dipakai untuk jangka panjang, hanya sementara. Nah, ini bila kortisol tinggi, itu akan merusak protein. Jadi, butuh hormon pertumbuhan untuk menjaga protein. Ya. Juga untuk jaga tulang lunak. Ya, orang tua sering tulang lunaknya bermasalah atau bagaimana sehingga harus ganti batok lutut ya. Dan juga untuk sendi ya. Jadi ini sangat penting hormon pertumbuhan ya. Jangan lupa teman-teman, liver sangat butuh sayuran segar, sayuran yang segar ya. Kalau sayuran yang dimasak akan berkurang gizinya, tetapi daripada tidak pernah sama sekali tidak kurang makan sayur, yang penting semua sayur hijau harus dimakan. Untuk mengobati liver, ya, satu tadi dengan olahraga yang konsisten, kedua cukup tidur, ketiga yang paling penting adalah makan sayur kale. Kale bisa menyembuhkan sakit liver, termasuk itu pembengkakan liver atau itu liver sudah jadi keras ya. Bahasa kedokteran apa saya udah lupa ya. Untuk jaga liver, kalau liver ini sehat, kita akan sehat. Karena liver ini adalah gudang dari seluruh, gudangnya gula, gudangnya emosi,
gudangnya lemak, gudang dari cairan empedu, ya. Banyak fungsi liver ini, kerja liver ini sangat berat. Teman-teman yang sudah menonton video ini bisa membantu, saya akan memberikan informasi yang jelas, bisa dapat informasi yang jelas dari saya, ya, pengetahuan tentang kesehatan. Jangan lupa beri like, ya, subscribe, dan share ke teman-teman yang membutuhkannya. Saya ingin teman-teman kita harus hidup sehat. Jangan lupa, sel tubuh manusia bisa ada terjadi pembelahan. Dalam 1-2 tahun pasti ada terjadi pembelahan. Dan selama ini bisa 40-60 kali pembelahan sel tubuh. Artinya, usia manusia itu bisa di atas 100-120 tahun. Ya. Jaga kesehatan, makan makanan sehat. Terima kasih. Untuk tambahan, selengkali bisa seledri, ya, brokoli, kelor, dan salad. Semua makanan sayuran hijau itu sangat sehat untuk tubuh, ya. Terima kasih.